Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Nova Maningsi. Kali ini kita akan membahas tentang arch dan gauge. Apa itu arch dan apa itu gauge? Nah, arch dan gauge adalah model statistik yang digunakan untuk menganalisis volatilitas dalam data dari waktu atau time series. Arch atau Autoregressive Conditional Heteroscedasticity merupakan model yang menangani heteroskedastisitas bersyarat, yaitu variabilitas data yang berubah-ubah seiring waktu. Sedangkan GARCH atau Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity merupakan perluasan dari GARCH yang lebih efisien dalam menangkap pola volatilitas dalam jangka yang panjang. Nah, model ini banyak digunakan oleh ekonom untuk menganalisis pola volatilitas ekonomi, analisis keuangan dalam menilai risiko investasi, bank sentral dan regulator untuk memahami dampak volatilitas terhadap kebijakan moneter, dan juga trader dan investor untuk membuat strategi perdagangan yang lebih baik. Model ini digunakan dalam situasi di mana volatilitas data ini berfluktuasi secara signifikan dan tidak konstan, seperti saat terjadi krisis keuangan yang meningkat volatilitas pasar, dalam analisis harga saham atau mata uang kripto yang cenderung fluktuatif, untuk memprediksi risiko keuangan dalam jangka pendek maupun panjang. Arch dan Garch banyak digunakan dalam berbagai bidang, terutama pasar keuangan, ekonomi makro, asuransi dan manajemen risiko, dan data faktor lainnya yang menunjukkan pola volatilitas. Nah, model ini penting karena digunakan untuk menangani volatilitas yang sering muncul dalam bidang keuangan dan ekonomi, seperti analisis pasar saham untuk mengukur risiko investasi, peramalan volatilitas harga komoditas, mata uang, dan aset lainnya, manajemen risiko keuangan untuk menghindari kerugian besar akibat fluktuasi pasar. Dan bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama, dengan melihat komponen volatilitas data. Kedua, penentuan model alternatif. Yang ketiga, pemilihan model terbaik. Yang keempat, melakukan uji heteroskedastisitas. Yang kelima, pemilihan model alternatif Arch atau Garch. Yang keenam, menentukan model terbaik. Dan yang ketujuh, melakukan peramalan. Untuk lebih jelasnya, kita akan demonstrasikan menggunakan aplikasi Stata. Oke, di sini sudah ada data inflasi dari Januari 2008 sampai Desember 2022. Kita copy dulu datanya di sini. Nah, kemudian kita masuk ke Stata. Nah, di sini kita klik ke data editor. Kemudian kita paste di sini, masukin variable names-nya. Oke. Kemudian kita balik ke sini, kita komen, kita generate dulu. Gen T sama dengan underscore M. Oke, kita generate lagi new T. Ini TM dari 2008 bulan ke-1 ya data kita. Plus T-1. Oke, kita lihat lagi di data editor. Jadi sudah muncul T dan new T. Kemudian kita di sini kita ganti format new T-nya. Oke, jadi monthly. Kemudian oke. Nah, di sini udah berubah dari 2008 bulan ke-1 sampai 2022 bulan ke-12. Kemudian kita set dulu waktunya di set new T. Nah, di sini terlihat ya datanya yang akan kita analisis. Selanjutnya kita lihat plot datanya dengan kita tulis lagi di sini Sway baseline inflasi. Enter. Ini kita tunggu saja.
Nih, di sini sudah muncul ini grafiknya. Oke, kita bisa bisa close saja. Nah, selanjutnya melakukan uji stasionaritas. Jadi seperti yang sudah diketahui, archgouge ini basicnya adalah pemodelan ARIMA karena sama-sama univaria time series. Jadi kita cek dulu stasionaritasnya di sini dengan kita ketik di Fuller inflasi. Oke, bisa dilihat di sini datanya sudah signifikan, baik di p-value maupun tes statistiknya. Nah, ini tuh sesuai dengan archgouge ya, karena archgouge itu stasionaritasnya itu di level. Nah, kemudian kita lihat model armanya karena stasioner di level. Caranya dengan melihat ACF untuk MA dan PACF untuk AR. Kita ketik saja AC inflasi. Oke, kita bisa lihat nilai MA-nya di sini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya nilai MA-nya karena cut off di order 7. Oke, kemudian kita cari nilai AR-nya dengan PAC inflasi. Oke, di sini nilai AR-nya terlihat ini 2 karena cut off di 2. Jadi, kita temukan model kita ini 207 karena 0 itu karena tadi stasioner di level. Jadi, kita sekarang di sini ketik Arima inflasi Arima 207. Kemudian log untuk mempersingkat prosesnya. Dan enter. Ini bisa ditunggu saja. Nah, bisa dilihat di sini belum signifikan ya. Nih karena masih lebih besar dari 0,05. Kemudian sebelum itu kita cek dulu nilai AIC-nya dengan stat IC. Nah, juga nih nilai AIC-nya ada 607. Kemudian untuk itu kita lakukan dengan model lain untuk mencari model terbaiknya gitu. Kita ketik lagi Arima inflasi Arima. Kita coba masukin 205. Oke. Oke, di sini juga belum signifikan nih di nilai MA-nya ini belum signifikan. Kita coba cek AIC-nya 619 tadi. Nah, malah makin membesar ya. Kita coba dengan model yang lain. Rima, inflasi, Rima. Kita coba dengan 3 coba. 203 nol lagi.
Nah, bisa dilihat di sini sudah signifikan ya, P value-nya kurang dari 0,05. Kemudian sekarang kita cek IC-nya. Ada segini. Nah, karena ini lebih signifikan, ada kemungkinan model yang lain juga. Kita akan coba model yang lebih kecil lagi. Coba 202. Oke, di sini malah tidak signifikan. Berarti kita temukan model terbaiknya itu berada di A5203 dengan nilai IC-nya itu segini. Nah, setelah itu perlu pengecekan apakah model ini cukup sampai A5 saja atau perlu dengan pemodelan arch. Jadi penentunya itu apakah model A5 ini ada heteroskedastisitas atau enggak gitu. Caranya kita munculkan dulu nilai residualnya. Oh ya, sebelum itu kita ketik ulang dulu model yang terbaik tadi. Jadi yang terbaik itu 2203. Oke, setelah itu kita munculkan dulu nilai residualnya. Misalnya di sini aku tulis predik. Misalnya fungsinya itu ENF. Nah, resid. Nah, nama variabelnya itu ENF ya. Ini misalnya saja. Kita enter. Nah, selanjutnya kita akan uji heteroskedastisitasnya. Jadi perlu dilakukan regresi pada INF dengan melakukan regres INF. Oke, selanjutnya di sini kita ketik lagi stat arch lm. Ntar. Nah, ini merupakan uji heteroskedastisitasnya ya. Kita cek p-value-nya ini signifikan ya, kurang dari 0,05. Nah, ini mengindikasikan model ini itu heteroskedastisitas. Jadi, pemodelan A5 ini tidak cukup dan perlu pemodelan arch. Caranya, kita ke statistik, kemudian time series, arch gauge. Nah, model 1 ini masukin inflasi. Nah, ini arch-nya satu saja. Kemudian model keduanya di sini tadi yang terbaik itu 203. Oke, kemudian nah di sini ternyata belum signifikan teman-teman p-value-nya. Kita coba lagi di sini kita ulang yang tadi arch gauge.
Oke, kita di model 2-nya. Coba ini satu. Nah, ternyata di sini lebih signifikan, teman-teman. Jadi, ternyata model yang terbaik itu Arima 103. Nah, kemudian kita akan tampilkan nilai variannya dengan ketik di sini predik var arch 10 varians. Nah, oke, enter. Nah, untuk melihatnya, kita cek ke data editor. Nah, di sini sudah muncul varian arch-nya. Nah, kemudian kita balik lagi, misalkan kita akan melihat simpangan bakunya. Kita kita ketik lagi di sini gen SD misalnya. Arch 10. 10 ini karena artnya 1 guard channel ya teman-teman. Ini sama dengan ini square root var arch 10. Enter. Oke, kita lihat lagi di data editor. Nah, sudah muncul di sini simpangan bakunya. Nah, untuk melihat plotnya, kita ketik di sini baseline SD arch 10. Oke. Nah, sudah muncul nilai forecast dari simpangan baku yang sampelnya ini berada dalam observasi. Nah, untuk forecast yang di luar observasi, kita tambahkan dulu wadahnya dengan kita ketik lagi test happen. Kita add 6 misal. Untuk forecast 6 bulan gitu ya. Jadi add 6. Oke, bentar. Ada typo. Kita lihat di data editornya. Di bawah sini. Nah, di sini di bawah udah ada wadahnya nih dari selama 6 bulan dari 2023 bulan ke-1 sampai 2023 bulan ke-6. Kemudian kita balik lagi untuk lakukan forecast. Tapi sebelumnya kita tulis dulu persamaan tadi yang terakhir itu arch inflasi arch 1 A5 model tadi yang terbaik itu 103. Masukin juga nol. Nah, kemudian yang pertama kita akan melakukan forecast untuk inflasi dulu. Kita ketik di sini predik. Masukin namanya kita di sini FC inflasi ya, forecast inflasi, inflasi. Y dynamic. Masukin waktunya ini 2023 bulan ke-1 berarti ya, karena mulai dari waktu ini nih. Predik inflasi Y dynamic
M 2023 bulan. Oke, enter. Oke, kita cek di data editornya di bawah. Nah, sudah muncul di sini di forecast inflasinya di sini. Kemudian kita akan forecast variannya di sini dengan predik, FCVAR, varians ya di sini. Dynamic M-nya 2023 bulan 1. Bentar. Oh ya, ada typo. Oke, kita ketik ulang ya di sini. Predik, FCVAR, ini varians. Dynamic M 2023 bulan ke-1. Oke, kita lihat di data editornya. Nah, di sini sudah muncul ya untuk di sini. Nah, setelah itu kita akan forecast untuk kesimpangan bakunya. Kita gen forecast SD misal sama dengan square root ini FC dari var. Enter. Kemudian kita lihat di data editornya. Nah, di sini ada forecast dari simpangan bakunya dan juga forecast dari inflasi. Ini sebenarnya sudah selesai sampai sini, ini hasilnya. Tapi kalau misal mau lihat grafiknya, kita ke statistik, time series, graphs, kemudian line plots. Nah, di sini graph ini yang pertama masukin inflasi, save, kemudian create lagi. Yang kedua hasil forecastnya. Nih, forecast, save, kemudian oke. Nah, ini dia. eh, Jika mau dilihat dari grafiknya, ini sudah terlihat. Ini ada yang biru, ada yang merah. Yang merah ini merupakan hasil forecastnya. Ini terlihat 2023 di sini ya, di sini, di tengah-tengah sini. Oke, itu saja. Sekian. Terima kasih.